Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Janari Tonga, NIM 1914080026 dari Tadris IPA Fisika B. Di sini saya akan menampilkan video translate saya dengan judul Biomekanika. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Selamat menyaksikan. Dalam sesi ini, kita akan melihat konsep dasar biomekanik dan apa yang akan kita lakukan pertama-tama adalah mengidentifikasi beberapa bahasa dan terminologi yang perlu kita pahami dan kita akan segera memulainya. Jadi pada prinsipnya, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah gerak. Jadi ini adalah prinsip dari sesuatu yang bergerak dengan jelas dan bisa jadi hampir apa saja. Tetapi kita perlu melihatnya sedikit lebih detail. Jadi mari kita bahas. Jenis gerak pertama yang kita bicarakan ketika kita menerapkan biomekanik adalah konsep gerak linear. Jadi konsep linear mengatakan itu garis lurus atau melengkung. Jadi itu adalah gerakan di sepanjang garis tertentu. Tetapi prinsip utamanya adalah semua bagian bergerak dengan kecepatan arah yang sama. Jadi jika Anda melihat contoh, semua tubuh orang itu bergerak jelas lurus ke bawah karena terjun payung. Seluruh tubuhlah yang bergerak dalam garis tertentu. Berikutnya adalah apakah gerak sudut? Gerak sudut adalah gerakan di dalam lingkaran atau bagian dari lingkaran. Tetapi kuncinya adalah gerakan di sekitar titik atau sumbu tetap. Jadi saat pesenam berputar di sekitar bar, di sana kita dapat menggambarkan yang memiliki gerakan sudut. Sekarang mari kita lihat apakah kita bisa menerapkannya pada yang satu ini di sini. Apakah mereka bergerak di sekitar titik tertentu? Dan jawabannya adalah tidak. Jadi karena itu mereka bergerak dalam garis lurus dan itu memberi kita gerakan linear. Jadi gerakan garis lurus di mana yang satu ini bergerak di sekitar sumbu atau titik tertentu. Kemudian jenis gerak yang terakhir adalah gerakan umum yang merupakan kombinasi linear dan sudut. Karena jika Anda memikirkan gerakan lengan di sana saat bergerak maju dan mundur yang bergerak sebagian di sekitar sendi bahu. Dan oleh karena itu gerakan sudut dan aplikasi yang sama ke pinggul saat itu bergerak maju dan mundur bergerak di sekitar titik tengah yaitu pinggul. Tetapi seluruh tubuh sebenarnya bergerak ke depan. Jadi itulah kombinasi dari linear dan angular. Jadi yang ingin Anda lakukan adalah mengidentifikasi contoh olahraga lainnya dari gambar tersebut. Gerak linear murni, gerak sudut murni, dan gerak umum. Berikutnya yang perlu kita pahami adalah konsep kekuatan. Jadi apakah itu kekuatan? Tentu kita semua bisa berpikir ketika kita memikirkan kekuatan. Kami memikirkan tindakan agresif atau mungkin sesuatu yang tidak begitu agresif seperti golf di sana. Jadi mari kita bahas lebih lanjut yaitu kekuatan. Kekuatan merupakan dorongan tarikan yang mengubah atau cenderung mengubah benda. Sekarang ketika kita berbicara tentang tubuh, itu bisa menjadi seluruh tubuh Anda sebagai pribadi atau bisa juga boleh salah satunya. Itu hanyalah istilah yang kami terapkan untuk sesuatu yang dibuat untuk digunakan. Jadi, gaya adalah sesuatu yang mengubah atau cenderung pada keadaan diam atau gerak seragam tubuh. Contoh untuk mencoba dan menjelaskan apa artinya sebenarnya. Contoh sederhana yang bisa kita gunakan di sini adalah gaya yang diterapkan oleh tongkat golf ke bola. Oleh karena itu membuatnya bergerak. Jadi bisakah itu memindahkan sesuatu atau tetap? Jawabannya ya, itu bisa. Jadi force bisa melakukan hal lain yang force bisa lakukan untuk memindai, menyebabkan tubuh kita bergerak yang baru saja kita lihat di sana. Hal ini dapat menyebabkan tubuh yang bergerak berubah arah dan mempercepat atau memperlambat. Jadi dalam konteks olahraga,
Jika Anda berpikir tentang seseorang yang mengoper bola kepada Anda saat Anda menerima bola, Anda membiarkannya melambat, tetapi juga dengan menendang bola pada contoh pertama. Ingat bahwa mungkin bisa berupa apa saja yang Anda pukul atau gerakan. Jadi dengan Anda menendangnya, Anda sebenarnya dapat mempercepat, tetapi Anda juga dapat mengubah arahnya. Jadi jika seseorang memberi Anda operan alih-alih Anda menghentikannya secara langsung, Anda bisa saja seperti memindahkannya ke depan dan karena itu mengubah arahnya, atau jika bola mengenai, masih akan terus bergerak tetapi akan berubah arah. Hal lain yang dapat dilakukan gaya adalah perubahan dan bentuk suatu benda. Jadi bola akan mengenai wajah orang ini dan mengubah bentuk bolanya. Maka contoh titik ini tentang apa yang sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kekuatan. Jadi contoh poin ini tentang apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh kekuatan. Dan kemudian seperti yang tertulis di sana, lihat contohnya, kita dapat mengerjakan F atau gaya kita dan efek apa yang sebenarnya ditimbulkannya. Bisakah Anda menggambarkan kekuatannya? Gambar sekarang dan kemudian lihat itu. Ini satu lagi untuk Anda coba. Jadi Anda memiliki pemain tenis ini di sini sebagai contoh. Coba dan cari tahu jenis gerakan apa yang terjadi serta jenis gaya dan apa yang sebenarnya dilakukan gaya tersebut. Lalu apa saja jenis-jenis gerak dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh kegiatan itu. Selanjutnya, 2 faktor kekuatan dan dampaknya pada tubuh tertentu. Jadi yang pertama adalah ukuran gaya dan juga arah gaya. Jadi jika kita melihat ini sebagai contoh olahraga, ukuran kekuatannya adalah seberapa besar kekuatan yang diberikan dari kepala klub ke bola, dan oleh karena itu seberapa cepat itu berfungsi terjadi. Yang lainnya adalah arah. Jadi apakah dia memukulnya dalam garis lurus? Jika demikian, maka bola ini mungkin akan bergerak ke dalam garis lurus dan mudah-mudahan kemudian masuk ke dalam lubang. Tapi lihat contoh lain di sini. Jadi ukuran gaya akan memiliki hasil signifikan di wajah orang ini, tetapi juga arah gaya. Jadi hal-hal ini saling terkait. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk bagian terakhir ini menghubungkan gaya dan gerakan. Tanpa gaya yang diterapkan pada dasarnya tidak akan ada gerakan, dan itu benar-benar diam atau benda bergerak, dan itu sesederhana itu. Jadi jika orang ini tetap berada di balok, jika tidak ada gaya yang diberikan oleh ototnya pada balok awal, tidak akan ada perubahan gerakan. Dan saat bola ini menggelinding, jika tidak ada yang berdampak padanya, maka bola akan terus diam di dalam garis itu sampai ada gaya yang bekerja padanya. Begitulah sesederhananya hubungan antara gaya dan gerak. Jadi kita akan beralih ke hukum Newton, dan dia memiliki 3 hukum gerak yang telah kita lihat sampai batas tertentu. Tapi mari kita lihat lebih detail, dan itu adalah hukum percepatan inersia dan aksi dan reaksi. Jadi hukum pertama, hukum kelembaban, menyatakan bahwa segala sesuatu dan setiap orang yang diam atau bergerak akan bersatu dengan kecepatan konstan dalam garis lurus, akan terus dalam keadaan itu dan lebih sedikit dipengaruhi oleh gaya eksternal. Jadi dengan kata lain, bola itu akan tetap di tempatnya sampai ada gaya yang bekerja padanya. Jadi kekuatan apa yang bekerja di atasnya, atau kamu akan bertindak atasnya, dan Anda dapat dengan jelas melihat bahwa akan ada klub golf. Ini akan bertindak atas itu, tetapi juga Anda punya gravitasi juga. Jadi gravitasi bekerja pada bola itu di sana untuk menahannya di tempatnya, dan aspek lain ini jika sesuatu akan tetap dalam kecepatan konstan. Jadi katakanlah bola tertembak dan terbang. Kekuatan apa yang Anda pikirkan bertindak di atasnya itu akan membuatnya jatuh dan kemudian berpotensi berguling atau tidak berguling.
Anda telah mengidentifikasi gravitasi. Jadi, saat bola terbang di udara, gravitasi bekerja padanya, sehingga bola itu akan jatuh ke bawah. Tapi, begitu menyentuh tanah, sesuatu yang lain bekerja padanya, dan itulah gesekan atau hambatan dari tanah. Jadi, tergantung di mana ia mendarat, akan tergantung pada seberapa jauh ia bisa bergulir. Jadi, selalu ada gaya yang bekerja pada benda, dan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka gaya tersebut akan tetap. Tanah liat dalam keadaan inersia. Jadi, orang ini di sini sebagai roda yang bebas. Dia akan terus melakukannya sampai suatu kekuatan bekerja padanya, menjadi gesekan dari jalan dan juga gaya gravitasi. Jadi, hanya ada beberapa olahraga dan contoh lainnya. Anda dapat melihat-lihat di sana. Tapi mari kita beralih ke yang berikutnya, dan ini adalah hukum gerak kedua dan hukum percepatan. Jadi, yang ini berbalik dengan mengatakan bahwa semuanya proporsional. Kecepatan sesuatu meningkatkan sebanding dengan sejumlah gaya yang diterapkan padanya. Jadi, apakah itu? Istilah awam utama adalah seberapa cepat sesuatu akan bergerak tergantung pada arah dan kecepatan gaya yang diterapkan padanya. Bagaimana itu terkadang terlihat di bawah ini. Jadi, gaya sama dengan massa kali percepatan. Jadi, ini menjelaskan hubungan antara percepatan gaya. Jadi, jika itu adalah bola yang sangat besar dan berat, maka itu akan membutuhkan lebih banyak kekuatan diterapkan padanya. Jadi, Anda bisa mengidentifikasi itu. Ada hubungan antara dua hal ini. Jadi, gaya yang harus diterapkan orang ini di sini harus cukup besar untuk menggerakkan atau mempercepat orang besar itu. Gaya yang diterapkan orang ini adalah saat Leeuwenhoek akan lebih besar dari massa saat Leeuwenhoek. Oleh karena itu, karena mempercepat berjalan sangat cepat. Tapi kami melihat ini dalam sesi kami. Ketiga dan terakhir, apakah hukum aksi dan reaksi Newton? Jadi, di dalam ini Newton berbalik dan mengatakan bahwa untuk setiap aksi dan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Atau apakah itu benar-benar dibuat dalam konteks olahraga? Jadi, bayangkan diri Anda di awal. Blok gaya yang Anda terapkan untuk menggerakkan diri Anda dari blok. Apakah kaki Anda menekan blok awal dan reaksi sebaliknya adalah kekuatan yang dilawan balok. Jadi karena itu Anda dapat bergerak maju. Jadi kita akan menempatkan itu ke dalam konteks yang berbeda di sini. Membayangkan Anda punya pemain sepak bola Amerika ini dan kakinya mendorong ke tanah. Di sana saat dia mendorong beberapa ke tanah mungkin menjauh. Jadi kita bisa mengatakan bahwa itu tidak memberikan reaksi yang sama dan berlawanan. Jadi dia mungkin tidak bisa berakselerasi secepat seorang yang mungkin berada di blok awal. Jadi gaya yang diterapkan oleh keduanya orang-orang ini adalah kekuatan bawah ke dalam tanah. Dan orang ini turun ke blok awal, tetapi karena trough ini mungkin tergelincir, kami tidak mendapatkan pengembalian yang sama persis dan berlawanan. Tapi untuk orang ini di sini karena dia punya yang dibuat khusus untuk blok awal, ini memberi mereka pengembalian yang tepat dan sama atau reaksi terhadap tindakan. Karena itu orang di sini jelas akan dapat berakselerasi jauh lebih cepat yang pada prinsipnya adalah aksi dan reaksi. Kami melihat ini selama sesi menggunakan contoh-contoh praktis. Keterkaitan antara fisika atau hukum Newton dengan Al-Quran. Hukum Newton adalah 3 hukum fisika yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton dalam karyanya Filosofi Naturalis Prinsip Matematik pada tahun 1687. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam dan benda yang semula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan di mana sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton berkaitan dengan Al-Quran pada surah Ar-Ra'd ayat 11, yang mana sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubahnya sendiri.
Benda tidak akan bergerak jika tidak dikenai gaya, begitu pula hidup tidak akan bergerak maju jika tidak kita beri gaya. Selanjutnya, hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja dalam satu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, di mana sigma F sama dengan M dikali A. Hukum 2 Newton berkaitan dengan Al-Quran pada surah Al-Jathiyah ayat 22 yang mana dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan. Benda akan bergerak lebih cepat jika diberi gaya yang lebih besar. Begitu pula hidup akan lebih cepat bergerak dan maju jika diberi gaya yang lebih besar. Selanjutnya, hukum 3 Newton berbunyi, untuk setiap aksi ada suatu reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah, di mana F aksi sama dengan min F reaksi. Keterkaitan hukum 3 Newton dengan Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 286, yang mana Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapat pahala atas kebijakan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa atas kejahatan yang dikerjakannya. Setiap aksi pasti ada reaksi yang berlawanan. Reaksi tersebut akan sama besar dengan kemampuan aksi tersebut menerima reaksi, dan reaksi yang datang tidak akan lebih besar dari kemampuan aksi menerima reaksi. Sekian video translate saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.